بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على إمام المتقين والسيد قائد غر المهجلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعنهم وتفضل عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Yang kami muliakan dan kami hormati imam dan pengurus Masjid At-Taqwa Belakang Padang dan jemaah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini pernah saya bawakan di majelis kita sebelumnya. Tetapi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka ingatkanlah, karena peringatan diingatkan lagi itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang terbang di muka bumi. Kemudian apabila mereka melihat majelis ilmu, kata Rasul, maka mereka turun bergabung bersama orang yang berada di majelis ilmu. Dan ini disyarahkan oleh hadis yang lain yang antum tahu semua, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah masjid di antara masjid-masjid Allah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh kasih sayang, wa haffathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh malaikat. Ini menjelaskan hadis yang akan saya sampaikan. Jadi Allah punya malaikat yang terbang di langit-langit dunia. Kemudian malaikat ini terbang, akan selalu terbang dan senantiasa terbang sampai kapan? Sampai mereka melihat majelis ilmu dan majelis-majelis ketaatan yang lainnya. Kemudian mereka bergabung bersama orang yang duduk di majelis ketaatan tersebut, yang dalam bahasa hadis disebut dengan majlis zikir, yang disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, majlis zikir adalah majlis al-halal wal haram, maksudnya majlis ilmu. Setelah majlis ini bubar, maka malaikat pun bubar. Kemana mereka? Kembali ke langit, menghadap Rabb mereka Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi kita sallam, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Setelah malaikat ini sampai ke langit, Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu, tapi Allah dengan hikmahnya ingin bertanya supaya hadis ini sampai ke kita. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, "Wahai malaikat-malaikatku, dari mana kalian?" Maka kata mereka, yaitu para malaikat, "Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang memujimu, menyanjungmu, mentasbihkanmu, membesarkanmu, mengagungkan dirimu." Kemudian Allah bertanya kepada malaikat lagi, apa yang mereka harapkan? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Maka malaikat menjawab, "Ya Allah, mereka meminta surgamu." Kita hadir di sini sebetulnya berharap surga, bukankah demikian? Mereka duduk di majelis ilmu itu, majelis ketaatan itu, kata malaikat, berharap surga, ya Allah. Kemudian Allah katakan, apakah mereka pernah lihat surga sehingga mereka berharap surga? Sekarang kita pengen ke sebuah tempat yang indah karena kita pernah lihat tempat itu, kan begitu? Minimal pernah lihat foto, video, sehingga kayaknya pengen ke sana nih. Kenapa? Indah. Dari mana tahunya? Dari foto, dari video, dan sebagainya. Makanya Allah tanya kepada malaikatnya, apakah hambaku yang tadi berzikir, menuntut ilmu dan sebagainya, yang mereka meminta surga itu, pernah enggak mereka lihat surga? Kata malaikat, la ya Rabb, belum. Malaikat ditanya lagi,
Wahai malaikatku, mereka minta syurga padahal mereka belum pernah lihat syurga. Kira-kira bagaimana kalau mereka pernah lihat syurga itu? Maka malaikat menjawab, pastilah mereka akan lebih semangat meminta syurga itu, mengejar syurga itu. Kemudian kata Allah, wa mimma yata'awwadzun. Dan video ini saya posting di Instagram saya yang dengan nama Nasihat Itu Cinta. Nanti silakan dicek video Syekh Abdul Razak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yata'awwadzun. Dari mana mereka? Dari apa mereka mohon perlindungan? Tadi mintanya surga, sekarang mereka mohon perlindungan dari apa? Kata malaikat, minan nar, dari neraka-Mu ya Allah. Maka malaikat ditanya lagi sama Allah, apakah mereka yang mohon perlindungan dari neraka tadi pernah lihat neraka enggak? Kata malaikat, belum ya Allah. Maka Allah tanya lagi, wahai malaikatku, kalau mereka belum pernah lihat neraka, mereka sudah minta perlindungan dari neraka, bagaimana kalau ternyata mereka pernah lihat neraka? Maka malaikat katakan, ya Allah, pasti mereka akan lebih mohon perlindungan lagi kepada Engkau. Kemudian kata malaikat, wa yastaghfiruna. Ya Allah, mereka yang hadir di majlis itu adalah orang-orang yang minta diampuni dosanya. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum. Perhatikan juga. Qad ghafartu lahum. Kata Allah, aku ampuni semua yang hadir. Bayangin, paling jauh, paling dari Batam paling jauh, antum hadir sebentar, balasannya apa? Diampuni dosa. Diampuni dosa. Dan kita tahu malaikat berbicara apa adanya. Ketika Allah katakan, wahai malaikatku, aku ampuni semua yang hadir di majlis ilmu, apa kata malaikat? Ya rafihi fulanan innama ja'a li hajatin. Ya Allah, Engkau ampuni hamba-hambamu yang menuntut ilmu tadi, yang berada di majlis ketaatan tadi, tapi ada si fulan, si anu, dia hadir di majlis ilmu bukan untuk menuntut ilmu. Mungkin dia karena mampir sholat, cuaca panas, capek dan sebagainya, dia numpang duduk. Berarti dia bukan orang niat awalnya nuntut ilmu. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahu. Aku ampuni dia juga walaupun niat asalnya bukan menuntut ilmu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang berada di majlis ketaatan, orang yang berada di majlis ilmu, siapapun yang berkumpul bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Fadilah ikhwan, fadilah jamaah. Maka insyaallah kalau Allah berikan panjang umur, kemudahan waktu dan kesempatan, sekira ada baiknya kita membahas sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika umat kehilangan tauladan cara menjalani hidup, cara menyikapi urusan dunia, cara beragama, cara memandang pola akhirat, maka kita harus kembali kepada tauladan terbaik. Dan insyaallah di dalam masalah sirah ini kita bukan ambil dalam bentuk kisah, tapi kita akan ambil dalam bentuk hadis. Kitab ini banyak namanya atau banyak miripnya nama kitabnya, tapi yang paling terkenal adalah milik Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu azza wa jalla. Ini karangan Al-Imam Tirmidzi. Nama kitabnya apa? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il itu artinya sifat, akhlak, perangai. Al-Muhammadiyah itu sandaran kepada sifat tadi. Maksudnya adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram. Ada satu ayat yang kita sering dengar, bahkan mungkin hafal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian semua pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21.
Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu azza wa jalla beliau sebutkan hadhil ayah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata beliau, ayat ini 21 dari surat Al-Ahzab adalah ayat yang paling jelas, asal muasal yang paling besar dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya dan kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini nanti akan menjelaskan bagaimana fisik Rasul, bagaimana berjalannya Rasul, bagaimana pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dan ini diambil dari hadis-hadis yang dimuat oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah azza wa jalla. Beliau lahir sekitar tahun 209 atau 10 Hijriah. Kemudian beliau wafat sekitar tahun 279 atau 278 Hijriah. Beliau adalah salah satu dari murid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla. Kitab yang sangat indah. Tetapi ma'asyara al-ikhwah, sebelum kita masuk ke poin dari hadis-hadis yang akan beliau bawa, maka kita lihat dulu apa pentingnya saya belajar syama'il ini. Karena para ulama menyebutkan belajar itu membosankan, bosan. Makanya orang, saya sebutkan di beberapa majelis, orang belajar agama itu luar biasa. Ada yang belajar semangat, alhamdulillah. Tapi ada yang belajar kemudian mundur, 1, 2, 3 mundur. Bahkan ada yang belajar kabur, nggak ada lagi. Kenapa? Menjenuhkan. Kenapa menjenuhkan? Karena semua jalan menuju surga digoda oleh iblis. Al-Imam Ibn Jauzi di dalam kitab beliau Talbis Al-Iblis menyebutkan, inna awwala talbisa iblisa 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilm. Sesungguhnya tipu daya, godaan pertama iblis kepada manusia adalah menghalangi mereka dari majelis ilmu. Ini tipu daya pertama, dihalangi dari ilmu. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Kata beliau, ilmu itu cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhalali kaifa syaa. Kalau setan iblis sudah berhasil memadamkan cahaya ini, maka dia akan mudah mengombang-ambingkan, menjebak manusia jatuh kemanapun yang dia inginkan. Ilmu ikhwan, ilmu. Makanya ada sebuah riwayat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu azza wa jalla. Suatu hari ada suara memanggil, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir Al-Jilani. Suara manggil dia. Innama ana Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata suara ini. Dan sesungguhnya mulai hari ini aku telah bebaskan kewajiban ibadah terhadap dirimu. Artinya mulai hari ini kau tak perlu sholat. Mulai hari ini kau tidak wajib haji kalau kau belum haji. Kau tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib puasa Ramadan. Semua ibadah saya gugurkan kewajibannya dari dirimu, kata suara ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dan kisahnya sahih, silakan dilihat dalam riwayat sahih tentang kehidupan beliau. Maka kata beliau, sesungguhnya aku yakin bahwa engkau wahai pemilik suara bukan Allah, tapi engkau syaitan. Kenapa kata beliau? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggugurkan kewajiban ibadah dari hambanya yang paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Sampai wafat masih wajib ibadah. Kok bisa dari saya digugurkan? Kira-kira bagaimana sebabnya beliau tahu ini jemaah? Ilmu. Kalau kita, alhamdulillah, akhirnya diskon sampai mati. Subhanallah. Saya pernah baca kemarin itu. Ada seorang anak lahir di pesawat Garuda tahun 80 berapa gitu. Seumur hidup dia digratisin naik pesawat Garuda. Gara-gara lahir di mana? Pesawat Garuda. Itu luar biasa senangnya. Gimana lagi kalau hamba itu dibebaskan dari kewajiban ibadah? Tapi mungkinkah? Tidak mungkin. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini bukan Allah? Sekali lagi, ilmu.
Dan yang kita ingin pelajari ini, ma'asyiral ikhwah, ilmu tentang siapa? Tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kalimat asyhadu an la ilaha illallah tidak akan bisa mencukupi seorang menjadikan dia muslim sampai dia bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaidah yang dibuat oleh para ulama, ini kaidah, pahami. Inna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya ilmu itu diukur dengan apa yang dipelajari dari ilmu itu. Mulianya ilmu itu, sekali lagi, diukur dengan apa? Apa yang dipelajari dari ilmu. Makanya seutama-utama ilmu adalah ilmu tentang Allah, tauhid. Kenapa? Karena yang kita pelajari tentang siapa? Allah. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah. Setelah itu apa? Ilmu tentang Rasul, dan yang ini yang akan kita pelajari. Inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu dilihat apa isi yang kita pelajari. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ma'asyiral kiram. Apa kata Rasul? Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata beliau, siapa yang bermimpi melihatku, kata Nabi ini, siapa yang bermimpi melihatku, maka benar dia telah melihatku dalam mimpi. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyamar menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kalau ada orang tua kita wafat misalnya, kemudian hadir dalam mimpi, bisa jadi itu syaitan. Karena dia bisa merubah fisiknya sebagaimana malaikat mampu merubah fisik. Tapi kata Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Tapi syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Baik. Rasulullah bilang apa? Sekali lagi, syaitan tidak bisa menyerupai, garis bawahnya sini. Guru kami mengatakan, tapi syaitan bisa ngaku. Gak bisa membentuk diri seperti fisik Nabi, tapi bisa ngaku. Paham di sini? Makanya kata para ulama, salah satu pentingnya belajar tentang bagaimana fisik Rasul, bagaimana beliau berjalan dan sebagainya, itu adalah untuk bedain yang datang dalam mimpi itu Rasul atau bukan. Ada seorang syekh, saya tidak akan ceritakan di awal bagaimana sifat dari mimpi ini, karena kita akan proses mempelajari sifat Rasul. Didatangi oleh seorang, wahai syekh, tadi malam saya mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata orang ini. Kemudian syekhnya katakan, bagaimana yang kau lihat Rasulullah dalam mimpi itu gimana? Disebutnya begini pakaiannya, begini wajahnya, kemudian begini perbuatannya. Kata syekh, itu bukan Rasul, itu syaitan. Karena pakaian Rasul nggak mungkin begitu. Nanti kita akan sebutkan pakaian beliau. Berjalannya Rasul nggak begitu, perbuatan Rasul nggak begitu, muka Rasul nggak kayak gitu. Dari mana beliau bisa ukur? Dari syama'il, dari sifatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi, belajar itu membosankan. Diakui tidak diakui, benar membosankan. Benar gak? Capek jemaah, capek. Tapi kita lihat orang lembur kerja, bahkan ini kita hidup di sekitar pulau-pulau. Terkadang angin kencang, ombak pun gede, arus pun cepat. Kadang nelayan itu kenapa keluar? Karena dia tahu akan ada ikan yang dia dapatkan, yang orang mungkin gak banyak keluar, ini kesempatan dia keluar. Semoga dia dapat hasil. Paham sih? Berarti apa? Motivasi dia keluar walaupun terancam nyawanya apa? Ada hasil. Sekarang kita bosan untuk ilmu. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman di Batam, kita bosan jadi pelaksana kajian. Ingat, fadilah di balik itu apa? Keutamaannya apa? Paham di sini ya? Kalau kita merasa jenuh, kayaknya capek deh, bosan deh, susah deh dan sebagainya. Ingat, fadilah di balik itu apa? Kita capek untuk ilmu, ingat keutamaan untuk ilmu apa? Bisa di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dulu beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama tentang faidah-faidah mempelajari sifat dan akhlak Nabi.
dan sirah Nabi SAW, atau sederhananya fadilah, keutamaan, faidah mempelajari sejarah Nabi SAW. Pertama adalah mempelajari sirah Nabi. Ini perhatikan, penting sekali. Mempelajari sirah Nabi SAW adalah salah satu konsekuensi wajib dari iman. Bagaimana dia mengikuti syariat orang yang dia tidak kenal? Maka mempelajari sirah Nabi SAW adalah salah satu kewajiban dari kewajiban iman. Karena kita tidak mungkin bisa membuktikan, merealisasikan kebenaran iman kita kecuali kita bisa tahu siapa yang kita ikuti. Kita nggak bisa menuju arah tersebut. Misalnya kita ingin pergi ke sebuah tempat, kita tidak mungkin bisa sampai ke tempat tersebut kalau kita tidak tahu tentang tempat itu. Di sini ya. Maka di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kenal Nabi akan bertambah imannya. Orang yang tahu bagaimana Nabi SAW, nanti akan disebutkan faedah selanjutnya, dia akan tahu betul kenapa Nabi ini begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Ibrahim, Abul Anbiya war Rasul, ayahnya para nabi dan rasul, luar biasa kedudukan beliau. Tapi masih kalah dengan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Itu harus menjadi motivasi kita. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala suruh nabinya bilang, atau Nabi bilang tentang nabinya, in huwa illa nadhir, dalam surat Saba ayat 46. Nabi itu tidak lain adalah pemberi peringatan. Dia bawa kabar gembira, iya, tapi beliau juga bawa peringatan. Maka kita perlu kenal Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu kewajiban yang sangat wajib untuk semua hamba, mencintai Rasul. Sehingga apa, ikhwah? Orang yang mempraktekkan syariat Rasul, dia katakan saya sholat, saya puasa, saya menutup aurat, saya haji, saya zakat. Tapi saya melakukan ini, tapi di sisi lain saya benci dengan Muhammad. Ini bukan muslim. Karena mencintai Nabi, kadar paling minimalnya itu harus ada dia punya cinta pada Nabi. Mencintai Nabi, kadar minimal itu wajib. Mencintai Nabi kadar minimal itu wajib. Dan semua orang beriman kalau ditanya mencintai Nabi atau tidak, jawabannya mencintai Nabi. Itu sudah cukup menjadikan dia mukmin. Artinya dia bukan orang kafir. Tetapi di sana ada cinta yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sesungguhnya tidak sempurna, ini penyempurnanya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai, mengalahkan cintanya pada ayahnya, mengalahkan cintanya pada anaknya, mengalahkan cintanya kepada semua umat manusia. Ini baru sempurna iman. Dan sebelum itu datang Umar bin Khattab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan pede Umar datang, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai melebihi apapun di muka bumi ini kecuali diriku sendiri. Artinya cintaku pada dirimu itu level 2 setelah cintaku pada diriku. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, belum paten imanmu, belum full, belum sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri. Kemudian kata Umar, sejenak itu langsung mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai melebihi siapapun, termasuk diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, al-ana ya Umar, al-ana, sekaranglah waktunya sempurna imanmu wahai Umar, sekarang. Nah ini ikhwan, mencintai Rasulullah kadar minimalnya wajib. Dan menyempurnakan cinta itu harus lebih kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang ketiga adalah
Sesungguhnya Allah menjadikan beliau sebagai tauladan bagi kita. Dari surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Allah menjadikan beliau sebagai tauladan, dan tidak mungkin kita bisa menjadikan beliau sebagai tauladan kecuali dengan apa? Tahu, kenal siapa beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan lagi dalam surat Al-Hasyr misalnya ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh beliau, ikut, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, udah, jangan deketin, selesaikan perkara itu. Bisa kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul kalau kita tidak belajar tentang sirah beliau? Nggak bisa, jemaah. Nggak bisa kita meneladani beliau. Apakah bisa kita teladani beliau sementara kita tidak tahu apa yang beliau lakukan dan ucapan? Nggak bisa. Untuk ngikutin kita kan harus tahu. Paham di sini ya? Bagaimana mungkin kita bisa praktekkan ini akidahnya Rasul, ini ibadahnya Rasul, ini muamalahnya Rasul, begini percakapan Rasul begini, sikapnya Rasulullah SAW, dan hal itu tidak mungkin apa kita ketahui kecuali dengan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kesalahan kita dalam hidup di dunia, dalam beragama kepada Allah, kenapa? Karena kita mengatakan mengikuti Rasul, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang keempat adalah beliau pemilik akhlak yang teragung. Siapa yang ingin memiliki akhlak yang mulia, maka kenali Rasul. Beliau pemilik akhlak yang paling mulia. Maka siapa yang ingin mulia akhlaknya harus kenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Surat apa ini? Surat apa kira-kira? Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Rasul terhadap nikmat Rabbmu bukan orang gila. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Dan kau akan dapatkan pahala tanpa batas. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau adalah berada di level akhlak yang paling agung. Suatu hari datang orang-orang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya tentang akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mau dijabarkan kan panjang nih akhlak Rasul. Maka Ummul Mukminin orang yang cerdas. Apa kata beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Al-Quran. Mau tahu akhlak Rasulullah? Baca Quran, di situ ada. Bagaimana akhlaknya kepada Allah, bagaimana akhlaknya kepada manusia, akhlaknya kepada manusia, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada tetangga, dan seterusnya. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian faidah yang keberapa? Kelima. Ini saya ringkas ya. Adalah sirah beliau sallallahu alaihi wasallam penambah iman. Semakin kenal dengan sirah beliau, semakin naik iman. Yang pertama tadi kewajiban iman, yang ini penambah iman. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Atau mungkin mereka enggak kenal dengan Rasul mereka ini, sehingga apa? Sehingga mereka mengingkari. Dulu di masa yang Rasul, penduduk di luar Mekah mendengar bahwa di Mekah telah ada orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Dia bawa agama sehingga membuat orang menyimpang dari agama nenek moyangnya. Orang luar mendengar berita ini, otomatis ini berita negatif atau positif? Negatif. Kok ada anak dari suku terpuji yaitu Quraisy keluar dari agama nenek moyang? Disebutkan dia orang gila, disebutkan dia penyair, disebutkan dia penyihir dan sebagainya, sampai ke telinga orang.
Orang datang ke Mekah dan ingin tahu siapa sebenarnya orang ini, padahal dia dari keluarga pemegang kunci Ka'bah. Tapi setelah orang itu melihat Rasulullah SAW, mereka justru beriman, dan iman mereka makin kuat. Inilah kaidah tak kenal maka tak sayang. Suatu hari Rasulullah SAW mengirim pasukan ke negeri Najd. Kemudian di antara orang yang ditawan di situ adalah Sumamah ibnu Asal radhiyallahu anhu. Saat itu dia belum muslim, dan dia sangat membenci Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dia ditawan, kemudian diikat. Sampai besoknya pagi Rasulullah menemui Sumamah. Kaifa haluka ya Sumamah? Kata Rasulullah, bagaimana kabar wahai Sumamah? Diikat dia, tawanan perang. Bagaimana kabar wahai Sumamah? Kata Sumamah, in taqtuluni taqtulu zadami. Wahai Muhammad, kalau kau bunuh aku, kau akan diserang balik. Artinya saya punya keluarga yang bisa membalas. Wa in tashkuruni fa ana dzu syukrin. Kalau engkau membebaskanku, maka aku orang yang paling pandai berterima kasih. Wa in turidu malan fatlub ma syi'ta. Kalau engkau pengen uang, harta, minta apapun yang kau mau. Kemudian Rasulullah pergi. Mendengar jawaban dari Sumamah, dibiarin semalaman. Besoknya Rasulullah datang lagi. Apa kabarmu wahai Sumamah? Kata Sumamah, jawabanku sama wahai Muhammad. Kalau engkau mau ini, aku punya keluarga yang siap membalas. Kalau engkau melepaskanku, aku paling pandai bersyukur. Kalau engkau mau harta, aku punya banyak harta dan aku bisa beri. Jawaban yang sama. Di hari ketiganya Rasulullah tanya lagi, apa kabar engkau wahai Sumamah? Jawabannya sama. Kemudian kata Rasulullah kepada para sahabat, istriku, lepaskan Sumamah. Rasulullah cuma tanya apa kabar aja kan, 3 hari. Kemudian hari ketiga kata Rasulullah, lepaskan Sumamah. Maka ini dilepaskan oleh para sahabat tidak melawan, dilepaskan oleh para sahabat. Maka dia pergi di sebuah kebun dan dia mandi di situ. Kemudian dia datang, wahai Muhammad, bahasanya masih gini, wahai Muhammad, sesungguhnya dulu tidak ada satupun wajah yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi wajahmu. Tapi mulai hari ini engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi siapapun. Dan wajahmu wajah yang paling aku cintai. Dulu agama yang kau bawa paling aku benci di muka bumi. Dan sekarang tidak ada yang lebih aku cintai melebihi agamamu, dan dia bersyahadat. Kira-kira ini karena sebab apa, ikhwah? Karena sebab dia kenal, minimal beberapa hari ini dia kenal bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa fadilah dari belajar syama'il Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sedikit di materi. Di sini terdiri dari beberapa puluh bab. Kita baca bab pertama, babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab keterangan tentang akhlaknya atau tentang penciptaan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri fisik Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini Al-Imam Tirmizi bawa tentang fisik beliau secara umum dulu. Beliau ini jelaskan bagaimana fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi warna, dari segi rambut, dari segi panjang, pendek, tinggi, rendah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, kana suratuhu akmalu suwar. Ini global yang mukadimah, bahwa fisik Nabi SAW sesempurna-sempurnanya fisik Rasulullah paling sempurna. Jadi kalau ada seorang melihat dalam mimpi kemudian ada cacat, itu sudah pasti bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis pertama. Supaya tidak memberatkan antum, saya terjemahkan saja matannya, sanadnya maksudnya. Kata Al-Imam Tirmizi,
telah mengabarkan kepada kami Raja bin Qutaibah Ibn Sa'id dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dari orang yang 10 tahun bersama Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu sami'ahu yaqul, ya, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar Anas bin Malik berkata, seorang tabi'in ini mendengar Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, tapi juga tidak terlalu pendek. Berarti ini tingginya apa? Ideal. Tidak terlalu tinggi. Orang kalau terlalu tinggi kira-kira itu dianggap bagus tidak fisiknya? Enggak. Kalau terlalu pendek juga tidak bagus. Maka Rasulullah kata Anas bin Malik, laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, orang dari jauh udah langsung nampak, dan juga tidak terlalu rendah. Wala bil abyadil amhad, dan beliau Rasulullah tidak terlalu putih kulitnya, seperti putihnya tisu atau putihnya susu, tidak seperti itu bentuk kulit Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wala bil adam, tapi juga tidak coklat. Perhatikan, tidak putih sekali, tidak coklat. Nanti hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Wala bil ja'dil qatat, rambut beliau tidaklah terlalu keriting sallallahu alaihi wasallam. Wala bisabti, tapi tidak juga lurus. Ini yang ideal ya. Kalau kita pengen rambutnya apa? Lurus. Rasulullah SAW rambutnya luar biasa, tidak keriting, tidak lurus. Berarti cenderung apa? Ikal, tapi ikalnya ikal ringan. Saya dulu pernah punya syekh, utusan resmi dari kerajaan Saudi Arabia. Saya mendapatkan kelas bersama beliau 2 tahun. Nama beliau Syekh Suja, dan beliau salah satu murid dari Syekh Salih Fauzan dan yang lainnya ada. Beliau punya rambut bagus sekali. Ketika melihat rambut beliau, saya tanya kepada beliau, apakah begini rambut Rasulullah SAW? Kata beliau, begini. Jauh kali ini dari rambut Rasulullah. Maksudnya gimana? Rambut Rasulullah sangat bagus. Rambut Rasulullah sangat bagus. Tapi ingat, tidak keriting, tidak lurus. Baik. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si 40 sana. Perhatikan. Di sini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rasul pada usia 40 tahun. Ini semua diketahui ya. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau hidup di Mekah 10 tahun. Ini harus kita jelaskan. Rasulullah hidup di Mekah berapa tahun? Dalam usia dakwah 13 tahun. 13 tahun. Tapi di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan hidupnya 10 tahun. Bagaimana penjelasannya? Wallahu a'lam bishawab. Adalah sepertinya yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik adalah dakwah terang-terangannya Rasul. Karena sebelumnya Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi karena masih diburu bebas oleh orang-orang yang masih sedikit juga pengikutnya, itu diburu oleh orang Quraisy. Maka 3 tahun awal Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi, rumah ke rumah. Saya di sini ya. Setelah itu, setelah masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya siapa? Umar. Hamzah di saf kanan, Umar di saf kiri. Mereka keluar mengumumkan langsung dakwah ini. Maka wallahu a'lam bishawab. 10 tahun yang dimaksud oleh Anas bin Malik ini adalah usia dakwah di Mekah terang-terangan. Sebelumnya ada 3 tahun sembunyi-sembunyi. Saya di sini ya. Hadis ini sahih ya. Hadis ini riwayat Al-Imam, selain dari Imam Tirmizi penulis buku, dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau disebutkan hidup di Mekah selama 10 tahun, maksudnya adalah dakwah terang-terangan. Wabil Madinati 10 sinin, dan di Madinah beliau 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60
sittina sana, dan beliau diwafatkan di usia 60 tahun. 60 ini maksudnya 60 sekian, itu masuk dalam hitungan sebagian orang Arab. Dan kita tahu beliau wafat usia berapa? 63 tahun menurut kalender Hijriyah. Karena kalau menurut kalender Masehi usia beliau lebih pendek daripada itu. Karena kan kalender Masehi ada 31-nya. Sementara ini antara 29 dan 30. Walaysa fi ra'sihi, perhatikan, wa lihyatihi 20 sa'ratan bayda. Dan tidak ada di rambut Rasulullah dan juga di jenggot Rasulullah sallam, melainkan hanya kurang lebih 20 helai uban. 20 helai uban. Ini ciri fisik Rasulullah SAW yang dijelaskan di bab pertama secara umum. Nanti baru dirinci bagaimana uban itu, ada bab sendiri nanti insyaallah azza wa jalla, dan yang lainnya. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika beliau sebutkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir. Rasulullah SAW bukan manusia yang sangat tinggi, bukan juga yang pendek. Ini menjelaskan bahwa beliau itu raf'atun, kata para ulama, yaitu adalah mutawassit bainal bainat tawil wal qasir. Bentuk yang paling ideal dengan antara pendek dan tinggi sesuai dengan bentuk tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain tadi disebutkan beliau itu rab'ah, bidang. Bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh olahragawan, tapi tidak juga otot-otot sekali seperti orang sekarang. Urat kawat, tulang besi, tidak kayak gitu juga. Karena kalau gitu kelihatannya malah tidak bagus. Rasulullah tidak. Yang jelas tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebutkan laisa bil abyadil amhaq wala bil adam. Tidak warnanya itu putih seperti putihnya kertas atau putihnya kamera ini, tapi juga tidak coklat. Karena kan kita itu antara putih dan coklat. Dan Rasulullah itu lebih condong ke merah sallallahu alaihi wasallam warna kulitnya. Makanya kalau beliau marah langsung kelihatan merahnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Berarti kalau malam ini mimpi, perhatikan. Kalau dia setinggi kita, mungkin itu bisa jadi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, wala bil ja'dil qatad wala bisabti. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Dia ikal cenderung lurus. Ya, ikal kan macam-macam juga, tapi ikal cenderung lurus. Sehingga kalau disisir masih lebih mudah sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga dijelas nih bagaimana Rasulullah menyisir dan sebagainya, sehingga bagaimana keseharian kita harusnya dirubah setelah nanti kita mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, kitabnya tidak terlalu tebal. Hadis kedua telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah al-Basri. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi dari Humaid dari Anas bin Malik. Masih dari narasumber yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu rab'atan. Rasulullah sallallahu itu rab'ah, ideal bentuk tubuhnya. Masih mirip lafaznya. Laisa bil tawili wala bil qasir. Tidak terlalu panjang, tidak juga pendek. Hasanul jism, dan fisik beliau bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bi ja'din wala sabtin. Rambut beliau tidak keriting, tidak juga lurus. Perhatikan, asmarul laun. Beliau dalam riwayat Anas ini, riwayat Anas ya sekali lagi, disebutkan asmarul laun, lebih condong ke coklat. Ini menurut riwayat siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perhatikan, ada tambahan ini di riwayat kedua. Idza masya yatakaffa. Beliau kalau berjalan itu tegak. Kalau berjalan tegak. Kalau antum nanti bertanya, apakah
kita disunnahkan mencontoh tata cara jalannya Rasul? Jawabannya tidak ada sunnah di sini. Misalnya, jalan dengan jalannya masing-masing. Maksudnya berjalan dengan jalan masing-masing. Tetapi kalau ternyata kita berusaha mencontoh cara jalan Rasul karena kita mencintai Rasul, di situ masuk pahalanya. Paham ya? Kita tidak harus mengubah cara jalan kita, tapi kalau ternyata kita saya berusaha lah, mungkin kayak gini jalan Rasulullah tadi disebutkan, beliau jalannya tegak. Dan itu menandakan beliau berwibawa. Beliau kalau jalan tegak. Tapi kalau beliau melihat ke atas, di dalam riwayat lain disebutkan beliau melihatnya ke langit. Itu ada faedahnya. Faedahnya satu adalah mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyongaknya ke langit itu bukan tanda orang sombong. Justru itu bisa membuat dia merasakan bahwa ada yang maha besar melebihi dirinya, ada yang maha tinggi yang melebihi dirinya. Faedah kedua, ketika menghadap ke langit, tapi tentunya tengok jalan ya. Tidak semua jalan itu tengok ke langit. Beliau enggak nyonggak gitu juga, tapi ke depan, tapi ngadapnya langit. Paham maksudnya? Dan itu juga bisa menghindari dari melihat aurat. Baik itu aurat laki-laki mungkin yang tidak boleh terlihat, dan juga aurat wanita. Maka disebutkan dalam tambahan ini, menurut Anas warnanya lebih condong coklat, karena nanti ada riwayat-riwayat yang lain. Dan ada tambahan idza masya yatakabbar, apabila beliau berjalan dengan tegak. Baik, satu-satu kita jelaskan. Tadi disebutkan ada tambahan hasanul jism. Rasulullah SAW fisiknya paling bagus. Ya, bagaimana fisik bagus? Kata para ulama adalah semua sisinya sama. Tidak ada besar kecil, otot kanan dan kiri. Beliau sama. Paham ya? Artinya balance kiri dan kanan. Dan kalau dilihat dari arah kiri sama dengan dilihat dari arah kanan. Dan ini fisik yang luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwa memang beliau disempurnakan dari segi zahir maupun batin. Kemudian kata Anas, asmarul laun, ini tambahan saja, yang lain sudah saya jelaskan. Asmarul laun, warnanya cenderung coklat. Sementara di hadis Anas sebelumnya disebutkan hanya tidak terlalu putih dan tidak juga coklat. Di sini Anas menambahkan riwayat yang berbeda, cenderung ke coklat. Nah, di sini menurut sebagian ahli ilmu dari dua riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya yang disebut oleh Anas bin Malik dalam riwayat ini disebut tadi adalah asmarul laun, lebih ke coklat-coklatan. Ini tidak mutlak, karena periwayat tentang fisik Nabi SAW itu tidak hanya satu. Apalagi kalau kita lihat nanti hadis yang paling sempurna menceritakan fisik Nabi SAW bukan sahabat yang sehari-hari bersama Rasul. Kenapa demikian? Karena saking wibawanya Rasulullah, mereka tidak berani menatap Rasulullah terlalu lama. Nanti Rasulullah SAW itu ada kasus beliau hijrah, nggak tahu di sini disebutkan atau tidak. Kalau tidak salah disebutkan juga. Sehingga beliau sebelum itu kan ketemu dengan siapa yang mau, kan ketika Rasulullah hijrah sama siapa? Abu Bakar. Orang Quraisy mengumumkan siapa yang mendapatkan kepala Rasulullah dia akan diberikan 100 ekor unta. Salah satu yang memburu beliau apa? Suraqah ibnu Naufal. Ingat? Tapi setiap mau ngejar Rasulullah apa? Untanya kepelosok, hewan tunggangannya tergelincir. Nah, dalam perjalanan itu juga Rasulullah ditemani oleh penunjuk jalan, dan penunjuk jalan ini bukan orang muslim. Berarti ini juga ada hukum syariat, boleh orang Islam minta tolong kepada orang non muslim selama bukan untuk menghinakan orang muslim. Bisa di sini. Bisa di sini ya. Makanya dulu ada fatwa dari sebagian para ulama, tidak masalah kalau, tapi ini sempat dibahas di tahun-tahun
2000 berapa gitu, di bawah 2005 ke sana lah. Yaitu ada sempat heboh di negara kita, padahal fatwanya udah lama. Yaitu adalah fatwa sebagian para ulama bahwa tidak masalah kaum muslimin minta tolong persenjataan dari Amerika. Tujuannya saat itu adalah bukan untuk merendahkan kaum muslimin, tapi karena pemberontakan dari dalam yang justru akan merusak kaum muslimin itu sendiri. Paham di sini? Maka pemerintah sahnya kemudian apa? Berusaha mencari bantuan, dan itu dimiliki oleh orang di luar Islam. Intinya adalah selama dia tidak menghinakan Islam dan kaum muslimin, maka tidak masalah. Di sini Rasulullah membayar orang untuk menunjukin jalan menuju Madinah. Nanti ada seorang wanita yang Rasulullah istirahat di tendanya bersama Abu Bakar. Dialah periwayat yang paling sempurna tentang fisik Nabi SAW. Karena tamunya diperhatikan orang ini. Dia belum tahu bahwa ini Rasulullah. Dan para sahabat tidak sesempurna beliau menjelaskan tentang ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tambahan tadi adalah, tadi saya sebutkan asmarul laun. Kata Anas bin Malik, warnanya condong kepada coklat. Asmarul laun ini disebutkan oleh sebagian ulama maksudnya adalah al-hamratul khafifah, merah tipis. Jadi bukan baju coklat yang kita bayangin, tapi merah tipis. Kalau dilihat seakan coklat, tapi bukan coklat. Maka disebutkan al-hamratul khafifah, merah tipis. Nah, ini hadis kedua menjelaskan hadis sebelumnya. Adapun tentang tata cara beliau tadi, idza masya yatakaffa, beliau kalau jalan itu tegak, maksudnya enggak nyeret maksudnya ya. Ada orang jalan kakinya diseret kan? Rasulullah enggak. Tegas. Nah, ini ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Para ulama menyebutkan masya yatakaffa itu beliau jalan seperti orang turun dari dataran tinggi. Cenderung apa berarti? Cepat. Orang kalau turun dari dataran tinggi kan kayak terdorong. Beliau tegas langkahnya tapi cepat. Nah, dan ini nanti insyaallah akan datang juga riwayatnya dari hadis yang akan kita bacakan satu persatu insyaallah azza wa jalla. Tapi jam berapa? Dikit lagi aja ya. Dikit lagi ya. Hah? Atau lama lagi? Jam berapa kita? Kita mulai jam berapa? Jam berapa tadi kita mulai? Dikit lagi lah ya, dikit lagi. Satu hadis lagi aja. Hadis ketiga telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar. Ibnu Bashar ini adalah Al-Abdi, panggilan lainnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Ishaq, dia mengatakan Sami'tu Al-Barra ibn Azib yaqul. Ini dari sahabat yang berbeda. Aku mendengar sahabat Al-Barra bin Azib berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ada yang saya lewati atau tidak? Ya, rajulan marbu'an, seorang yang bentuk fisiknya ideal, lebarnya menyesuaikan dengan tingginya. Ba'idan ma bainal mankibain. Ba'id ma bainal mankibain. Ini mankib, ini mankib. Ba'id berarti apa badan beliau? Bidang. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dilihat dari jauh, orang akan nampak bahwa itu Rasulullah SAW. Apalagi kalau berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya yang kurus, kecil, apalagi betis Abdullah bin Mas'ud. Kalau berjalan dengan sebagian sahabat, orang sudah tahu bahwa ini Rasulullah. Orang yang kenal ya, orang tahu bahwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Al-Barra ibn Azib, Azimal jummah ila syahmati udunai. Beliau itu berambut, perhatikan ini sudah masuk ke area rambut. Nanti ada bab khusus lagi tentang rambut. Ini bab umum dulu. Kata beliau sallallahu azimal jummah ila syahmati udunai. Rambut beliau itu
azimal jummah ila syahmati udhunayhi. Rambut beliau tersebut sampai kepada cuping telinga. Cuping telinga. Sekali lagi ini riwayat sahabat siapa? Al-Barra Ibn Azib. Ini hadis Bukhari dan Muslim juga selain dari Imam Tirmidzi. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kumpulkan nanti hadis tentang rambut Rasulullah SAW, ada yang disebut dengan di sini adalah jummah. Kemudian nanti ada wafrah, kemudian nanti ada limmah. Di sini disebut adalah jummah. Jummah itu sampai di kuping, memukul ini sedikit, apa namanya ini, pundak. Di sana ada wafrah. Wafrah itu lebih bawah, lebih panjang daripada cuping. Nah, di sana nanti ada yang namanya adalah al-limmah. Itu sampai kepada bahu Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kalau ada yang mengatakan rambut panjang itu sunnah Rasul, jawabannya tidak tepat. Paham di sini? Karena dari riwayat yang akan kita sebutkan nanti akan berbeda-beda menyebutkan rambut Rasulullah sampai sini, rambut Rasulullah sampai situ, rambut Rasulullah begini dan begitu. Paham? Maksudnya rambut ini adalah sesuatu yang tentatif sesuai waktu. Kadang orang mau cukur, kadang mau dibiarin dulu, kadang mau dirapikan. Tapi ini bukan masuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bingung juga ke tukang cukur. Apalagi kalau tukang cukurnya ngaji Syama'il nanti, mau rambut kayak Rasulullah, mau ditanya nanti mau limmah, jummah atau wafrah, bingung lah kan ke tukang cukurnya. Pak, kayak rambut Rasulullah boleh, mau limmah, jummah atau wafrah, apa itu? Ini paham yang penting loh kita ngaji ini, karena oke lah seorang berpendapat bahwa itu sunnah Rasul, tapi yang lebih tepat bukan. Karena ini betul-betul masalah yang keseharian orang beda-beda. Ya, beda. Apalagi kalau yang mau rambutnya sampai ke sini tadi. Ke mana? Ke bahu. Kalau dia keritingnya parah, kira-kira nyampe ya ke bahu? Dia menolak. Jangan sampaikan aku ke bahu katanya. Nah, dia mau gulung-gulung. Berarti di sini ada poin apa? Bukan sunnah. Bukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana rambut kita? Yang paling sunnah dari rambut Nabi satu. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Rapi dan bersih. Itu yang paling benar. Rapi dan bersih. Ini bukan soal panjang pendeknya. Baik, kemudian tadi disebutkan di riwayat Al-Barra, azimul jummah ila syahmati udhunayhi, bahwa rambut Rasulullah itu menyentuh dua kuping, dan ini sekali lagi bukan pembatasan. Bukan pembatasan dengan satu riwayat ini. Nah, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Al-Barra Ibn Azib, ini terakhir dari hadisnya, poin terakhir dari hadisnya. Alaihi hullatu hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kalau beliau memakai selendang yang berwarna merah, pakaian berwarna merah, ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak. Bagi pihak ulama yang mengatakan riwayat-riwayatnya dhaif, maka mereka mengatakan boleh. Karena rata-rata riwayat tentang pakaian berwarna merah diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya, kesahihannya. Bisa di sini ya. Nah, untuk yang mengatakan riwayatnya sah, itu pun mereka beda pendapat. Apakah merah polos, apakah dikecualikan merah yang ada variasi warna, seperti kalau anda melihat sorban orang Arab ada merah, ada sulam-sulam putih kan begitu ya. Pada umumnya kita juga pakai kayak gitu kan sorbannya, paham ya? Sorbannya merah, kemudian ada sulam-sulam putih. Itu kalau kita sebut kira-kira sorban merah atau sorban putih? Sorban merah. Nah, apakah ini masuk? Nah, itu dipersisikan oleh para ulama. Namun wallahu a'lam bishawab adalah yang paling keras dalam masalah melarang warna merah ini adalah yang
merah yang dicelupkan dengan za'faran. Za'faran itu yang mahal itu apa namanya? Yes, saffron. Itulah za'faran. Kalau nggak salah, za'faran itulah dia. Kalau dicelupkan warnanya nanti jadi kemerah-merahan kan ya. Kalau dicelupkan dari itu, kata sebagian ulama, itulah yang haram. Kalau Rasulullah pernah melihat sahabat pakai warna merah, kata Rasulullah, apakah ibumu yang nyuruh pakai ini? Bakar, kata Rasulullah. Nah ini. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab adalah, karena kalau kita bahas fikih ya ikhwah, ini luas. Di sana ada para ulama bilang kalau dia itu dijahit dulu sebelum dicelup boleh. Ada yang bilang kayak gitu. Ini kan agak sedikit dalam pembahasannya. Ala kulli hal saya ingin jelaskan adalah lebih condong wallahu a'lam bishawab adalah tidak masalah menggunakan berwarna merah. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah jangan menyerupai suatu kaum tertentu yang mereka bukan orang beriman. Antum paham ya? Dan Anda tidak bisa menyebutkan di kajian. Antum pakai pakaian mereka, padahal antum bukan dari suku mereka misalnya. Tidak, lebih baik tidak. Atau antum pakai itu karena sesuai dengan musim mereka, maka lebih baik tidak. Karena ada niat yang berbeda di situ. Ala kulli hal, insyaallah tidak masalah. Kalaupun ternyata dia adalah tidak boleh, sepertinya derajatnya sampai kepada derajat makruh. Ala kulli hal, pakaian warna lain tetap lebih banyak daripada warna merah. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini disebutkan, ingat hadisnya sahih riwayat siapa? Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah pernah memakai selendang berwarna merah, dan ini lebih sahih daripada derajat hadis yang melarang. Paham ya? Ya, banyak hadis tentang warna merah yang melarang warna merah itu dipermasalahkan, walaupun ada hadis yang sahihnya. Demikian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya periksa dulu, ada satu tersisa, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Saat beliau memakai warna merah, ada selendang berwarna merah, saya tidak pernah melihat yang lebih indah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tadi memiliki warna kulit pun cenderung merah. Disebutkan asmarul laun, merah yang tipis, dan itu bisa dipadu dengan warna merah tadi menjadi sangat indah. Dan antum lihat orang kalau dia warna gelap pakai baju merah kayak partai jadinya. Keceplosan pula ya. Paham betul ya? Kayak banteng jadi, kurang pas, kayak banteng. Tapi kalau dia terlalu putih juga kayak nggak nyatu. Paham, kayak nggak nyatu. Ini putih kali, ini merah sekali. Tapi kalau dia ada paduan warna kulitnya dengan kemerah-merahan dan dia warna merah, itu maconya luar biasa. Dan itu yang dilihat oleh Barra' bin Azib, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Dan nanti insyaallah ada penjelasan lain dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam masalah ini insyaallah azza wajalla. Berarti di sini kita sudah dapat beberapa ciri fisik Rasulullah. Pertama adalah postur beliau, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian yang kedua tadi apa? Rambut beliau tidak ikal, tidak keriting, tidak lurus. Kemudian warna kulit tidak gelap, tidak terlalu terang, tapi ada paduan kecoklatan yang sebagian mentafsirkan dengan merah. Kemudian beliau kalau jalan tegas dan cenderung cepat. Bayangkan Rasulullah ketika ada gerhana lebih cepat daripada itu, sehingga orang mengira ada apa-apa. Karena Rasulullah khawatir itu ada azab. Rasulullah jalannya ada udah cepat. Kemudian yang terakhir yang kita ambil tadi apa? Panjang rambut. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menurut riwayat dari
Al-Barra' bin Azib adalah sampai ke cuping telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada versi lain. Sejauh ini. Dan semoga ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkan kepada kita kecintaan kepada Rasul SAW, karena sesuatu yang indah pasti dicintai. Sesuatu yang indah pasti akan dicintai. Tempat saja kalau indah dicintai. Bagaimana lagi dengan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Atau bingung mau nanya apa ini? Karena masalahnya masalah tinggi rendah kan. Ada tidak? Cukup ya. Nah, ini ikhwah. Nanti video yang kita rekam kasih ke teman-teman belakang padang ya, supaya motivasinya nggak luntur. Ya, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan nanti. Dan antum kalau mau beli buku ini silakan. Syekh Abdul Razak ada syarahnya. Sebagian anak ambil dari syarah Syekh Abdul Razak, sebagian dari yang lain juga. Bukunya ada Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau untuk beli matannya, hati-hati, sebagian penerjemah salah. Jadi kalau lebih aman ya yang ada syarahnya, supaya bisa dipahami juga apa maksud dari coklat tadi kan. Kita tahu apa maksud dari jalannya tegas tadi. Kita tahu kan itu penjelasan para ulama. Demikian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik dan jaga negeri ini, termasuk khususnya belakang padang, dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ikhwah yang telah berjuang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas ilmu dan amal. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.